Oke, mari kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya record, nanti kalau udah selesai coba saya upload di YouTube ya. Ntar linknya saya share ke page masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nih, sudah muncul di kalian kah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Yang belum, coba kalian pindah tempat duduk. Siapa tahu jaringannya sedang nyangkut. Nih. Ini ya, ada aritmatika sosial, segi 4, segi 3, garis dan sudut. Terus terakhir kemarin tentang statistika. Nih, yang pertama, kamu siswa dapat menentukan keuntungan dan kerugian dari suatu keadaan. Ya, ini satu soal muncul seperti ini. Jadi misalkan si Rina ini membeli 30 kilo jeruk dengan harga 22.000 per kilo. Berarti modalnya ya, 1 kilonya modalnya adalah 22.000. Kemudian ia menjual 20 kilonya itu dengan harga 25.000 dan sisanya dengan harga 20.000. Nah, Rina mengalami apa? Mengalami kerugian atau keuntungan? Kita analisis terlebih dahulu. Kan si Rina belinya 30 kilo ya. Si Rina beli 30 kilo. Aduh, mohon maaf. Ininya nggak bisa ya, udah saya ganti. Bentar, nak. Ya, kok dia nggak bisa? Bentar. Bentar ya. Kita coba. Bentar. Pulpennya tidak nyata. Pulpennya tidak nyata. Ya, nggak bisa, say. Gimana ya? Soalnya pakai tangan. Ya udah pakai tangan aja nggak apa-apa ya.
Nah, ini. Nih, ulang ya. Rina belinya 30 kilo. Ya, 30 kilo itu yang 20 kilo dia jual dengan harga 25, yang 10 kilo dijual dengan harga 20 kilo. Berarti 20 kita kali dengan berapa? Dengan 25.000. Berapa harganya ini? 25 kali 2 50. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 500.000 ya. Kemudian kalau kan yang 20 kilo udah diambil, sisanya 10 dong. Berarti yang 10 kilo itu kita kali dengan 20.000. Jadinya 200.000. Nah, ini kita jumlahin. Jadinya 700.000. Kemudian modalnya berapa? Modalnya itu 30 kilo kita kali dengan harga belinya yaitu 22.000. Berarti 60.000. Nah, modalnya 660.000, harga jualnya 700.000. Berarti dia mengalami apa? Untung. Untung, yaitu sebesar 700.000 dikurang 660. Berapa dia untungnya? 40.000. Gini ya. Saya mau tanya, silakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Itu tadi yang 10 itu dari mana ya, Bu? Sisanya kan 20 kilo dijualnya dengan harga 25.000 nih. Nih. Berarti kan tadinya kan dia belinya 30. Yang 20 itu dijual dengan harga 25, berarti sisanya 10 dong. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini udah tadi. Yang kedua, Sinta membeli sepeda seharga 6 juta. Berarti modalnya 6 juta. Modalnya 6 juta. Kemudian dia jual lagi dengan harga berapa? 7.500.000. Kira-kira dia untung atau rugi di soal nomor ini? Untung. Untung. Untungnya berapa? 1.500.000. 1.500.000. Berarti modalnya 6 juta dijual dengan harga 7.500.000. Berarti dia laba ya atau untung? Labanya berapa? 7.500.000 dikurang 6 juta. Labanya adalah 1.500.000. Nah, yang ditanya adalah persentasenya. Ya udah. Berarti persentasenya adalah 1.500.000 per harga belinya yaitu 6 juta dikali 100%. Sama dengan, nih boleh, ini kita coret nih. Nah, 15 berarti 15 bagi 6 sama-sama dibagi berapa? 3. Sama-sama bagi 3 dapat? 5/2. Atas dapat 5, bawah dapat? 2. Berarti 500 ya. Ini 6 juta, mohon maaf.
Berarti 500 dibagi 20. Nah, ini habis. 50 bagi 2, 25%. Berarti dia mendapat untung 25%. Gini. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nah, Ita membeli sebuah tas untuk hadiah ulang tahun temennya. Harga sebuah tas itu 750.000. Itu belum diskon ya. Ketika toko itu memberikan diskon, ternyata oh ini belum saya edit nih, ini harusnya Ita ya. Ita membayar 500.000 aja. Berapakah diskon yang Ita dapat? Berapa ya? Kita cari besar diskonnya dulu ya. Harga awal. Harga awal 750.000. Kemudian harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu berapa? 500.000. Berarti selisihnya berapa diskonnya? 250. 250. Dapat dari 750.000 dikurang 500.000 ya. Maka persentase diskonnya adalah 250.000 per harga awal yaitu 750.000 dikali 100%. 04 coret, 04 coret. 25 sama 75 bisa dibagi berapa? Bagi sama-sama bagi 25 ya. Ya enggak? Berarti yang atas dapat 1, yang bawah dapat 3. Nah, berarti ini gimana? 100 bagi 3. 100% dibagi 3. Berapa hasilnya? 33%. Sekitar 33%. Itu ya. Lanjut. Nah, masih di diskon. Nina ingin membeli tas yang sedang sale besar-besaran di mall. Ini harga normal tersebut 845.000. Diskonnya sebesar 25%. Berapa harga yang harus dibayar oleh si Nina? Berarti harga awal adalah 845.000 ya. Kemudian diskonnya itu 25%. Nah, kita cari dulu diskonnya ya. Ini cara kalian 25/100 dikali 845.000. Ini coret. 25 dikali 845 berapa? 211.250. Maka harga setelah diskon, ini saya pakai tangan nih nulisnya. Pen tab saya tidak bisa dipakai entah kenapa. Berarti 845.000 dikurang 211.250. Berapa hasilnya saya? 633.750 ya. Nih, harga yang harus Tina bayarkan. Lanjut ya. Lanjut.
Nah, ini tentang tabungan ya, bunga tabungan. Si Sheila menabung sebesar 4 juta di bank dengan bunga 12% per tahun. Yang ditanya berapa jumlah uang Sheila selama 16 bulan di bank. Ada yang ingat bagaimana rumusnya? Kita cari apa dulu? Cari besar bunga, ya. Yaitu pertama N bulan. N, bulannya di situ berapa bulan? 16. 16. Kalau bulan itu kan pasangannya berarti 12 bulan ya, dikali persentasenya, yaitu 12/100. Dikali tabungan awalnya adalah 4 juta. Nah, ini boleh kita coret. Ini kita coret. Berarti 16 kali 4 berapa? 64 ya. 4. Tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti bunganya 640.000. Maka tabungan akhir itu berarti tabungan awal yaitu 4 juta ditambah 640.000 yaitu berapa? 4 juta 640.000. Gini ya. Oke. Lanjut. Ini masih banyak nih soalnya nih. Nah, sudah masuk ke keliling dan luas ya. Jadi untuk aritmatika yang besok keluar tipe soalnya seperti tadi yang saya bahas. Sekarang sudah masuk ke keliling dan luas segitiga dan segi 4. Nah, di sini diketahui luas persegi panjang itu 432 cm persegi. Jika lebar perseginya adalah 16, maka keliling persegi panjang itu berapa? Keliling persegi panjang, ada yang ingat rumusnya? 2 kali P tambah L. Iya, 2 kali P tambah L. Di sini yang baru ada adalah panjangnya. Ya. Lebarnya udah ada belum? Belum. Nah, tapi diketahui di sini luas persegi panjang udah diketahui, yaitu berapa? 432. Rumus luas apa? Panjang kali lebar, yaitu 432. Panjangnya 16 dikali lebar sama dengan 432. Berarti nyari lebarnya bisa dong. 432 dibagi 16. Maka lebarnya berapa? 27. 27. Betul. Nah, kemudian kita masukkan ke keliling. Berarti kelilingnya berapa? Keliling sama dengan tadi 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya 16 ditambah lebarnya 27. 2 kali 16 tambah 27? 43. 43. Berarti kelilingnya berapa? 86 cm. Gampil ya? Insya Allah gampil. Amin. Lanjut. Ada yang mau nanya? Bu. Lanjut ya. Saya clear. Nah, ini tentang layang-layang. Diketahui panjang diagonal layang-layang itu 10 dan 16. Yang ditanya adalah luasnya. Luas layang-layang, ada yang ingat? Kebangetan nih. Kalau nggak pada ingat. Luasnya apa? Kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tadi depannya apa? Mohon maaf, diulang. 1/2. Ya, betul. 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.
Berarti 1/2 dikali diagonal satunya berapa? 10. Diagonal 2-nya 16. 16. Nah, ini yang kita bagi 2 yang 16 aja. Biar gampang hitungnya. 8 ya. Berarti 10 kali 8, 80 cm persegi. Gampil banget. Ini kalau besok salah kebangetan. Ya. Cuma tinggal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Gampang ya? Ya. Saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kayak diagram 1 atau diagram 2-nya nggak ada gimana Diagonal. gitu? Oh iya, diagonal 1 sama diagonal 2-nya nggak ada gimana? Ya, harus dicari dulu. Tergantung nanti tipe soalnya seperti apa gitu. Biasanya kalau yang diketahui cuma 1 diagonal, dia akan diketahui kelilingnya bisa. Jadi kayak tadi nyari dulu diagonal 2-nya, kalau udah ketemu baru dimasukin ke rumus luas. Ada sih, tapi besok yang keluar sepertinya kayak gini doang. Oh ya. Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut. Masih di segitiga dan segi 4. Kalau ini aplikasinya. Sebuah papan reklame berbentuk belah ketupat. Papan tersebut mempunyai diagonal berukuran 5 meter dan 8 meter. Biaya pembuatan papan reklame yaitu 525.000 per meter persegi. Ingat, meter persegi itu satuan keliling atau satuan luas? Keliling. Keliling atau luas? Halo, ayo. Luas. Kalau ada kata meter persegi itu adalah luas ya. Kalau keliling cuma meter. Nah, di IPA tuh kalau nggak salah kalian belajar turunan satuan diturunin. Udah belajar belum? Udah, Bu. Udah kan ya? Iya, udah. Oh, dilengkap, materinya dilengkap. Kalau biasanya kalau kurikulumnya nggak pandemik biasanya belajar turunan satuan. Nah, kalau udah berturut-turun, misalkan panjang, kalau panjang doang ya satuannya cuma sentimeter, itu biasanya cuma panjang biasa. Tapi kalau udah meter persegi, dia biasanya apa ya Bu Mande bertingkat apa sih? Iya, besaran pokok iya. Turunan dan pokok, ya. Kalau besaran pokok itu biasanya cuma meter, kilogram gitu-gitu ya. Tapi kalau turunan biasanya dia sudah 2 besaran dijadikan 1. Misalkan meter sama meter jadi meter persegi. Jadi intinya kalau meter persegi adalah luas. Kalau meter aja baru keliling. Oke? Lanjut. Nah, berarti karena kita di sini dimintanya mencari luas, berarti kita harus menghitung luas apa? Luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya apa? Sama kayak tadi ya. Kayak layang-layang ya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dikali biayanya aja langsung di sini. Nah, berarti setengah kali diagonal 1-nya 5, diagonal 2-nya 8, biayanya adalah 525.000. Ada yang bisa dibagi 2 kah? 8 sama 2. Oke, ini kita coret dapat 4 ya. Berarti 5 kali 4, 20. 20 kali 5, 25. 10. 500 ditambah 0 ini 3 ya. 1, 2, 3. Oh, ini biayanya. 10.500.000. Untuk membuat satu iklan. Mahal ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kayaknya kita sudah mulai masuk ke materi baru. Nah, ini baru kemarin ya. Awas kalau pada lupa. Diberikan gambar sebuah balok.
Kemudian peserta didik dapat menentukan kedudukan beberapa garis pada balok. Nah, di balok ini baloknya namanya balok persegi atau biasa disebut dengan kubus. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kita diminta untuk menyebutkan pasangan garis yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang pertama dulu, yang sejajar. Sejajar. Yang sejajar, kalau saya sebut garis AB, dia sejajarnya sama siapa? EF. EF. Selain EF sama siapa lagi? DC. DC. HG. Selain DC sama HG. HG. Kalau misalnya saya sebut EA dia sejajarnya sama siapa? FB. FB, betul. GC. AD. Sama HD sama GC. GC. Sip. Gitu ya. Itu adalah pasangan garis yang sejajar. Yang kedua, berpotongan. Kalau saya bilang AB, dia berpotongannya sama siapa? BC. BC. Ya, selain BC siapa lagi? Tadi ada yang nyebut apa? Yang pertama? EA, betul. Ada lagi? AD. Hah? AD, ya betul. AD. Kemudian? DC. DC enggak. DC sama AB dia sejajar. BF. BF, betul. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Udah ya? Habis ya? Habis. Gitu ya, itu yang berpotongan ya, saling memotong ketemu di satu titik. Gitu. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 bersilangan. Kalau AB bersilangannya sama siapa? Dia seolah memotong EG. tapi tidak memotong. Sama? GC. Hah? GC. GC. Ya, GC. Selain GC? HD. AD. HD. Udah, cuma itu aja. Cuma itu aja ya. Dia seolah memotong, tapi ternyata dia tidak memotong. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini? Nanti soalnya paling suruh nyebutinnya satu, nggak banyak kayak gini ya. Misalkan yang sejajar siapa, yang berpotongan siapa, yang bersilangan siapa, kalian pilih salah satu di pilihan ganda tersebut. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini diberikan beberapa buah jenis sudut, peserta didik dapat menentukan jenis sudut tertentu. Nah, sebutkan jenis sudut dan contohnya. Sudut ada yang sudut lancip, ada yang sudut tumpul. Kalau menurut besarnya sudut, ya. Ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudutnya di atas lebih dari berapa? Lebih dari 90 derajat. Kalau misalkan sudut lancip, itu besarnya adalah kurang Dari 90 derajat. dari 90 derajat. Nah, untuk sudut tumpul biasanya contohnya gini. Nah, ini sudut tumpul. Pasti di atas 90 derajat ya. Kalau sudut lancip kayak gimana? Kayak gini. Berarti kalau misalkan saya bilang sudut A itu adalah 70 derajat. Dia sudut tumpul atau lancip? Lancip. Kalau 98 derajat? Tumpul. Karena udah lebih dari 90 ya. Kalau 150 derajat? Tumpul. Kalau 11 derajat? Lancip. Lancip banget itu ya. 11 derajat. Bisa membedakan, menyebutkan tumpul dan lancip? Bisa ya. Dari gambar juga bisa ya membedakan ya. Kalau lancip ya bentuknya lancip kayak apa namanya, paruh burung. Tapi kalau dia tumpul dia kayak orang ini, kayak tempat duduk di mana? Di pantai atau di mana namanya? Kolam renang.
Ya nggak sih? Senderan seperti itu. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini kayak soal waktu kalian ulangan, ya nggak? Di sini kalian harus bisa menyebutkan mana yang sejajar, mana yang berpotongan, dan mana yang bersilangan. Oke? Yuk, kita bahas. Yang sejajar cuma ada satu pasang ya, yaitu garis A dan garis, oh bukan A, mohon maaf. Garis apa yang sejajar? Garis B dan C. Hanya itu aja yang sejajar. Kemudian yang berpotongan banyak nih. A berpotongan sama siapa? A sama B bisa. A sama C. bisa. A sama D. bisa. Kemudian kalau B berpotongan sama siapa? D. B sama D. Kalau B sama A sama. BA sama AB itu sama ya. Jadi cukup sekali aja. Kemudian kalau C berpotongan sama A, iya. Terus C berpotongan sama D. Gitu. Kalau yang bersilangan ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Yang bersilangan tidak ada. Ya, itu sejajar dan sejajar dan berpotongan. Lanjut. Nah, diberikan data jarum jam, diharapkan peserta didik dapat menghitung sudut terkecil yang didapat. Nah, ini yang kemarin belum saya ajarin ke kalian ya. Misalnya, jarum jam menunjukkan pukul 10.30. Hitunglah sudut terkecil yang dibentuk di jam tersebut. Ini kita pakainya jam yang melingkar ya, yang ada jarum jamnya ya, bukan jam analog. Kalau jam analog nggak bisa. Kita gambar dulu lingkaran. Nah, 12-nya biasanya di mana? Di atas ya. Atas. Ini 12, bawah 6, di sini 3, di sini 9. Ini 1, ini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengah-tengahnya buat jarum ininya. Apa sih yang muter-muter? Jarum jamnya ya. Nah, 10.30. 10.30 biasanya jarum panjangnya di mana? 6. Di angka 6, betul. Set. Kemudian jarum pendeknya di angka 10. Jarum pendeknya di 9. Bawah di antara 10 dan 11. Gitu. Nah, saya tanya, satu lingkaran itu berapa derajat? 360. Satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, di jam ini ada berapa angka? 12 ya. Berarti nih ada berapa langkah dari nomor 1 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ya. 12. Nah, berarti satu kali jalan, satu langkah, itu bisa kita hitung 360 derajat dibagi 12. Berarti satu langkahnya berapa? 30 derajat. Sudut terkecil di jam 10.30 kan yang ini ya? Ya enggak? Nah, itu berapa langkah? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya enggak? 4 sama setengah. Berarti 4 setengah langkah. Berarti 4,5 langkah. Itu gimana? 330 dikali 4,5. Berapa 30 kali 4,5?
135. 135 derajat. Berarti ini jawabannya. Sudut terkecil yang dibentuk pada jam 10.30 adalah 135 derajat. Kalian cukup ingat satu langkah itu 30 derajat. Misalnya, sini saya bikin lagi. Misalnya kalau jamnya itu jam, ini saya hapus ya. Jam, misalkan jam berapa ya? Jam 3.30. Ya, jam 3.30 kan berarti jarum panjangnya di angka 6. angka 6. Kemudian jarum pendeknya di antara 3 dan 4. Ya enggak? Iya. Nah, ini dia berapa langkah? 1, 2, setengah. 2,5. Berarti dia berapa derajat? 75. 75 kan yang 2 langkah 60. Yang setengah langkah 15, berarti 75 derajat. Gitu ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Ada satu soal seperti ini besok. Lanjut. Nah, ini kita diminta untuk menentukan besar sudut DCB. Berarti DCB itu yang mana DCB? DCB berarti yang ini ya. Yang 5X. 5. Tapi kita harus tahu siapanya dulu. X. Harus tahu X-nya dulu. Yuk kita cari nilai X-nya. Berarti 2X ditambah 5X ditambah 5 harus sama dengan berapa? Sudut berpelurus ini ya. Harus sama dengan 180. 2X tambah 5X berapa, Say? 7X. 7X. Sama dengan 180. Yang 5 pindah ya. Jadi min 5. 7X sama dengan 175. Berarti X-nya 175 dibagi 7. Maka X-nya berapa? 25. 25. Dapat X 25. Yang ditanya apa? Yang ditanya sudut DCB. DCB adalah 5X plus 5. Berarti 5. X-nya tadi dapat berapa X-nya? 25. 25. Ditambah 5. 5 kali 25? 100. 125 ditambah 5. Hasilnya 130 derajat. Gampang kan? Gambil ya? Insya Allah bisa. Lanjut. Nah, ini apa lagi nih? Jangan sampai salah ngurangin ya. Tentukan besar penyiku dan pelurus dari 75 dan 65,5. Kita hitung yang penyiku dulu ya. Penyiku. Penyiku dari 75. Berarti gimana? Penyiku berarti sudutnya berapa? 90 ya? Kurang 75. Iya, 90 kurang 75. Berapa hasilnya? 15. 15 derajat. Yang B 65,5. Berarti 90 dikurang 65,5. Berapa hasilnya? 24,5. 24,5. Nah, sekarang yang pelurus. Pelurus. Berarti kalau pelurus kita pakainya berapa sudutnya? 180. Ya, berarti yang A 180 dikurang 75. 75. Berapakah dia? 105. 105. Yang B berarti 180 dikurang 65,5. Nah, ini kadang yang masih sering keliru ya ngitung di sini.
Berarti ini saya susun ke bawah aja. 180 dikurang 65,5. Nah, kalau bingung ini boleh dikasih koma. Tapi komanya koma 0. Dikurang. 0 dikurang 5 bisa? Enggak. Enggak ya, berarti pinjam ke sebelah. 10. 10 dikurang 5? 5. 5. 5. Ini sisa? 9. 9 dikurang 5? 4. 4. Terus sebelahnya? 7 kurang. Jadi berapa? 7. Jadi 1. Sebelahnya dipinjam nggak sama 9? Enggak. Enggak. Benar, enggak. Jadi Pinjam. Pinjam jadi dong. 7. Jadi sisa 7. 1. Berarti jawabannya adalah 114,5. Ya. Benar nggak? Benar, Bu. Yakin? Bu. Benar ya, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau tadi garisnya adalah diacak-acak, kalau ini 2 garis sejajar yang dipotong dengan 1 garis. Peserta didik dapat menentukan pasangan sudut tertentu. Ada yang bisa nebak pasangan sudutnya kira-kira apa aja? Yang pertama, Sehadap. Sehadap siapa aja? AP. A sama P. A sama P. B sama Q. B sama Q. C DS. sama S. C sama R. C sama R. Kalau D sama S. D sama S. Gampang ya untuk sehadap. Yang kedua, dalam sepihak. Dalam sepihak ada siapa aja? Berarti di dalam. Kalau D sama DP dan Ceki. dan Q. Ceki. Udah ya yang dalam. Sekarang kita dalam berseberangan. Dalam berseberangan ada siapa aja? D sama siapa? DQ sama CP. DR. D dengan Q. D dan Q. Kalau C, DQ PC. CP atau PC sama aja ya saya. Lanjut. Sekarang yang luar ya, luar sepihak. Luar sepihak ada siapa aja? A sama Sama S. D sama R. D sama R. Yang kelima terakhir, luar berseberangan. A. R, B. S. AR, B, S. ini ya. Ini wajib dihafal. Ya, lanjut. Ini besok keluar, tapi yang keluar mungkin 1 doang. Entah sehadap, entah dalam sepihak, entah dalam berseberangan, entah luar sepihak, atau luar berseberangan. Lanjut. Nah, ini. Tentukan besar X-nya berapa. Ya, tentukan nilai X-nya berapa. Lihat, itu hubungan sudutnya apa? Apakah sehadap, apakah dalam berseberangan, apakah dalam sepihak, luar sepihak, atau luar berseberangan? Sehadap. Sehadap, sama-sama ke arah yang sama. Kalau sudut sehadap, maka konsekuensinya apa? Sehadap. Sehadap apa? Konsekuensinya besar sudutnya Sama. sama, betul, sama. Berarti ini bisa kita tulis sebagai 8X plus 5 sama dengan 135. Bisa kita tulis kayak gitu. Gampang kan?
tinggal aljabar. Berarti 8X sama dengan 135, 5-nya pindah jadi min 5. Maka 8X sama dengan 130. Berarti X sama dengan 130 dibagi 8. Maka X-nya berapa? 130 bagi 8? 16,25. Iya, 16,25 derajat. Gitu. Ya. Sampil ya. Lanjut. Lanjut. Nah, udah masuk nih ke statistika. Ore, bab terakhir. Di buku, data itu bisa kita cari dengan cara observasi. Bisa kita cari juga dengan cara angket. Bisa kita cari juga dengan cara interview. Atau terakhir, yaitu eksperimen. Nah, misalnya, kalau observasi itu kita langsung mengobservasi objeknya langsung ya. Misalnya seperti kita pengen tahu nih berapa sih nomor sepatu teman-teman kita di kelas. Maka kita mencarinya pakai observasi. Saya tulis ya di sini ya. Nih, misalkan di sini, misalkan data size sepatu. Gitu ya. Terus selain size sepatu kira-kira apa lagi? Misalkan tinggi badan, berat badan, itu bisa. Tinggi badan. Ya, misalkan udah itu yang observasi langsung tanya ke subjeknya ya, langsung observasi langsung misalnya nih mau tahu tingginya Bu Sulis berapa sih? Ya udah berarti kamu bawa ukuran, bawa pulpen, bawa kertas, terus saya diukur tinggi badan saya berapa. Misalkan saya sepatu, ya kamu sediain sepatu ukuran dari ukuran 36 sampai 40. Oh, ternyata Bu Sulis ukuran sepatunya 37. Gitu misalkan. Terus misalkan berat badan, tinggal bawa timbangan, timbang deh satu-satu temanmu, nanti kemudian dicatat. Gitu ya. Untuk yang kedua, angket. Biasanya kalau angket, kalian nyari data apa? Misalnya, kamu pengen tahu makanan, jangan makanan, teman-teman di kelas itu ikut eskul apa aja sih? Itu bisa pakai angket ya, kamu nyebar angket, atau misalkan kegemaran dan hobi itu bisa ditanya lewat angket. Terus misalnya ada apa sih artis Korea gitu kan ya. Misalkan saya mau cari tahu artis Korea yang paling didemenin anak Sitkia tuh siapa sih gitu kan. Nah, itu bisa nyebar lewat angket. Nanti teman-temannya ngisi. Terus kalau interview kalau interview boleh misalkan ayahmu kerjanya apa, itu bisa pakai interview. Kalau hobi juga sebenarnya bisa pakai interview ya, tinggal nanti teknisnya kamu mau pakai angket atau mau pakai interview, bebas. Yang membedakan paling adalah yang tadi observasi sama yang terakhir eksperimen. Eksperimen misalnya kamu mau melakukan percobaan kalau di IPA itu kamu sudah ini belum? Sudah apa sih namanya? Udah ke lab IPA belum? Belum ya. Percobaan sederhana apa ya? Tahu magnet? Tahu, Bu. Magnet, pernah mendekatkan magnet ke besi? Pernah. Nah, untuk mengumpulkan data itu kan nggak mungkin kamu mengawang-awang, ya nggak perlu uji coba langsung. Kamu ngambil apa tadi magnet, terus kamu coba benda satu-satu di sekitarmu, mana yang tarik-menarik sama magnet, mana yang tidak terpengaruh sama sekali. Gitu. Nah, untuk eksperimen itu contoh datanya seperti itu. Harus melakukan percobaan atau uji coba. Misalkan tadi uji coba magnet.
Nah, besok tipe soalnya adalah disebutkan datanya, nanti kalian diminta memilih. Untuk menemukan atau mengumpulkan data tersebut harus pakai cara yang mana? Observasikah, angketkah, interviewkah, atau eksperimen? Observasi kayak misalkan data sepatu, tinggi badan, dia pakai angket dan interview juga bisa sebenarnya ya. Tapi dia tetap harus melakukan kerja langsung gitu, diobservasi ke orangnya. Bener nggak nih misalkan saya tanya. Sama misalkan tanya ke Putih, Putih tinggi badannya berapa? Misalkan Putih bilang 140 Bu gitu. Ah, beneran nggak nih? Harus kita buktikan dengan cara apa? Diobservasi si putihnya itu diukur gitu ya. Itu bedanya ya. Kalau hobi kan tinggal ditanya, Bu Sulis hobinya apa? Hobi saya tidur. Hobi saya makan. Makan dan tidur itu bukan hobi ya, itu adalah kebutuhan. Jadi misalkan hobi saya mendengarkan musik. Hobi saya shopping. Hobi saya check out di keranjang Shopee gitu misalnya. Hobinya yang ngabisin duit ya. Jangan ditiru ya. Gitu. Itu ya nanti untuk jenis-jenis pengumpulan data. Ada yang mau tanya untuk ini? Lanjut ya. Lanjut. Nah, nih, ini tadi yang banyak ditanyakan. Diagram lingkaran. Tapi untuk besok saya sederhana aja. Kalian diminta untuk menentukan data di diagram lingkaran yang belum diketahui. Seperti contohnya kayak gini. Misal, ada data siswa tentang kegemarannya, yaitu renang, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Yang diminta adalah tentukan yang menyukai, ini sepak bola ya, bukan speak bola. Speak bola, bola. Ini sepak bola ya. Tentukan yang menyukai sepak bola. Nah, kita lihat di sini, dia pakainya persentase atau ini, atau apa sih namanya satunya persentase? Derajat. Nah, dia pakainya persentase ya. Kalau persentase maksimalnya berapa? 100. 100. Berarti sepak bola bisa dong dicari. Berarti sepak bola berapa? 100 dikurang 20 dikurang 20 dikurang 20 dikurang 25. Gitu ya. Jadi berapa? 20-nya kebanyakan. 20-nya kebanyakan 1, Bu. Iya, segini aja. Nah, jadi berapa? 35. 35, betul. 35%. Nah, berarti yang menyukai sepak bola adalah 35 per 100 dikali 360. Nah, berapa nih? 35 kali 36. Dapatnya 1260 dibagi, ini masih ada 10 ya, bagi 10. Berarti segini. Yang suka sepak bola ada 126 siswa. Gitu. Gampil ya? Gampil banget. Dah, soalnya besok kayak gini-gini aja. Kau merhatiin, nanti diulang-ulang videonya. Insya Allah nilainya bagus. Amin. Lanjut. Nah, ini gampang lagi. Dari tabel ini, kemarin kalian sudah membuat yang sudah kalian kumpulkan ya, itu membuat diagram batang dari tabel yang sudah diketahui. Ini tabel nilai siswa. Diminta untuk membuat diagram batangnya. Ya, kita bikin dulu. Gini. Gini ya. Ini nilai 50. Ini nilai 60. Ini 70. Kemudian 80 dan 90. Yang nilainya 50 ada berapa? Ini saya per 2 aja ya. 2, 4,
6, 8. Yang nilainya 50 ada 4. Berarti di sini ya. Di sini. Set. Yang nilainya 60 ada berapa? 6. 6. Berarti kira-kira di sini. Set. Yang nilai 70? 7. 7. Berarti di antara 6 dan 7 ya. Mungkin sekitar di sini. Kemudian yang nilainya 80? 5. 5. Berarti 5 di antara 4 dan 6. 6. Itu sekitar di sini. Yang nilainya 90? 3. 3. Berarti di antara 2 dan 4. Sekitar di sini. Udah selesai. Gampang banget kan? Besok ada satu soal yang seperti ini. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ada diagram garis yang waktu itu kita bareng-bareng di kelas ya. Kalian diminta untuk memilih satu informasi yang benar dalam diagram garis tersebut. Misalnya, contoh di sini. Ini data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Saya tanya, nilai yang paling banyak didapat oleh siswa adalah nilai berapa? 8. Nilai 8, betul. Ada berapa anak yang dapat nilai 8? 11. Ada 11. Kemudian nilai yang paling sedikit yaitu nilai berapa? 4. Nilai 4? Iya, 4 sama 10. 4 dan 10. Karena dia sama-sama cuma 3 orang. Ya. Terus saya tanya, jumlah anaknya ada berapa ya di kelas ini? 12. 12. Tahu dari mana? Ayo. Kita analisis dulu. Nih, yang dapat 4 ada berapa anak? 2. 3. Yang dapat 4 ada 3. 3. Yang dapat 5 ada berapa anak? 4. 4. Yang dapat 6 ada berapa anak? 4. 4. Yang dapat 7 ada berapa anak? 7. 7. Yang dapat 8 ada berapa anak? 11. 11. Yang dapat 9 ada berapa anak? 8. 8. Yang dapat 10? 3. 3. Nah, ini semua diapain? Jumlah. Tambah. Ditambah. 3 ditambah 4, 7. 7 tambah 4? 11. 11 tambah 7? 18. 18. 18 tambah 11? 29. 29. 29 tambah 8? 37. 37. 37 tambah 3? 40. 40. Oh, ternyata di kelas itu ada 40 siswa. Gitu caranya ya. Nih, 3. Boleh langsung dari sini. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 11? 29. 29 tambah 8? 37. 37 tambah 3? 40. Itu cara menentukan, mencari berapa sih ada siswa di situ gitu ya. Bisa ya? Lanjut. Nah, di sini ada diagram batang yang diminta menentukan selisih yang tertera di situ. Saya tanya, ini data penjualan baju. Coba kalian perhatikan gambarnya. Penjualan baju terbanyak ada di bulan apa? Oktober. Ada berapa? Berapa baju yang terjual? 50. Kalau terendah ada di bulan apa? November ada berapa? 25. Betul. Itu di antara 20 dan 30 ya. Berarti 25. Nah, dia pernah ada kenaikan nggak penjualannya? Ada. Pernah ada ya. Di bulan apa kenaikannya? Agustus, di September, sama Oktober. Di bulan November ke Oktober.
Masih banyak yang bingung ya. Kalau misalkan pertanyaannya adalah penjualan baju terdapat kenaikankah? Iya, ada kenaikan. Di bulan apa? Yaitu di bulan September dan Oktober. Di bulan September ada kenaikan dari 35 menjadi 45. Naiknya berapa? 10. Nah, di bulan Oktober ada kenaikan lagi dari 45 menjadi 50. Naiknya berapa? 5. Gitu ya. Jadi terdapat 2 kali kenaikan penjualan baju, yaitu di bulan September dan Oktober. Kalau saya tanya lagi, kenaikan tertinggi ada di bulan apa? Kenaikan tertinggi ada di September. Kenaikan tertinggi itu maksudnya naiknya tuh banyak gitu ya. Bukan paling tinggi, tapi naiknya banyak. Yaitu bulan September naiknya 10 baju. Kalau Oktober cuma 5. Kemudian dia terjadi penurunan nggak? Pernah nggak? Pernah. Di bulan apa aja? Agustus dan November. Agustus sama November. Kalau Agustus dia nurunnya berapa baju? 5. 5, betul. Kalau di November dia turunnya berapa baju? 25. 25. Karena dari 50 baju, November dia cuma kejual 25 ya. Berarti dia turun nih. Turunnya 25. Nah, penurunan paling signifikan ada di bulan apa? November. Bulan November. Kayaknya bulan Oktober mau lebaran. Jadi dia penjualan bajunya banyak ya. Terus November habis lebaran, jadi ntar aja lah beli baju lagi. Nah, ngomong balik lagi ke indikatornya, selisih. Maka paling banyak terjual berapa baju tadi? 50. Paling banyak 50. Paling sedikit berapa? 25. 25. Saya tulis di sini ya. Paling banyak itu 50. Paling sedikit berapa? 25. Kemudian saya tanya, selisih antara penjualan paling banyak dan paling sedikit ada berapa buah? 25. Gampang, ya kan? Atau selisih penjualan bulan Juli dan bulan November itu berapa selisihnya? 15. 15, betul. Gimana Syarifah cara ngerjainnya? Juli kan 40, terus November 25, jadi 40 kurang 25. Iya, gampang banget ya. Selisih Juli dan November. Juli 40, November 25. Ya udah, tinggal dikurangin aja. Gitu. Kalau selisih penjualan bulan Agustus sama Oktober. Berapa selisihnya? Agustus sama Oktober? 25. 15 juga. Karena Agustusnya 35, Oktobernya 50. Tinggal dikurangin. 50 kurang 35, ya 15. Gitu. Gampang ya? Nih, saya tulis juga ya. Misalkan selisih Juli. Juli itu tadi berapa? 40. November 25. Berarti 40 dikurang 25. 15. Oke? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Gampil ya? Oke, kita coba di-clear dulu. Oke, ternyata sudah habis, Say. Udah habis. Alhamdulillah. Dari semua yang tadi ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Nanti habis ini langsung saya upload dulu ke YouTube. Nanti linknya saya kirim ke page-nya masing-masing ya. Oke. Jangan tidur begadang kalau bukan belajar. Belajarnya mungkin cukup sampai jam 10, habis itu tidur.
Besok matematika sama apa? SBD. budaya. Oh, seni budaya. Kalian mah pintar mah ya, dapat nilai 100 semua biasanya mah. Amin. Oke, selamat berjuang untuk besok. Sampai jumpa nanti di kelas 8. Cie. Naik kelas nggak nih? Ibu kangen nggak nanti? Kangen dong. Ya, sampai jumpa di kelas 8. Semoga semuanya naik 100% dengan nilai terbaik dari hasil usaha kalian. Mohon maaf kalau selama ini saya ada salah kata. Terima kasih juga buat yang hari ini hadir nih. Yang hadir cuma 49. Saya minta konfirmasinya ya dari tiap PJ atau tiap ketua kelas. Tolong japri saya. List daftar nama siapa yang ikut, saya mau yang tidak ikut. Itu aja, terima kasih. Silakan habis ini mau yang leye-leye, mau yang tidur atau lanjut makan silakan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum.